Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajma'in. Ibu sekalian majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kehidupan kita yang tersisa. Semoga nikmat yang Allah berikan di sisa umur kita bisa kita manfaatkan untuk selalu berada dalam kebaikan, untuk memudahkan kita, hisab kita baik di alam barzah dan di alam akhirat. Seseorang yang memudahkan dirinya di atas kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan hisabnya. Jadi kalau ingin dimudahkan hisabnya oleh Allah, maka manfaatkan sisa umur kita selalu berada di atas kebajikan. Apakah hanya kita berbuat kebajikan? Tidak. Ada syarat berikutnya yang harus kita penuhi dalam berbuat kebajikan. Apa itu? Al-ikhlasu billah. Yang kedua apa? Al-ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang memenuhi dua syarat ini, dia mengerjakan kebaikan, Allah Azza wa Jalla pasti akan menerimanya. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla pasti akan menerima kebaikan yang kita lakukan. Maka hendaklah kita perhatikan niat kita. Ya. Niat kita untuk hadir ke majelis ilmu, hadir untuk melangkah di setiap kebaikan yang kita inginkan, yang kita ingin lakukan, dengan merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ibu, kita akan belajar atau mengkaji tentang sujud dalam sholat. Sujud itu ada 3. Yang pertama sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Pertama kali kita akan bahas masalah sujud sahwi yang dikerjakan dalam sholat. Kemudian kita akan bahas tentang sujud tilawah yang dikerjakan dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau sujud sahwi itu dalam sholat atau di luar sholat? Saya mau tanya, sujud sahwi itu dikerjakan dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat. Kalau sujud tilawah
bisa dua, bisa di luar sholat, bisa ketika sholat. Kalau sujud syukur di luar sholat. Jadi ini perlu dipahami oleh kita. Berarti sujud sahwi bagian dari sholat. Sujud tilawah juga bagian dari sholat. Sujud tilawah ini banyak tidak dikerjakan oleh kita. Padahal pahalanya sangat besar. Ya. Apa di antara pahalanya? Surga. Ya. Di antara pahala orang yang sujud tilawah itu pahalanya besar sekali. Namun sering kita lewatkan, menyepelekan. Ya, makanya hari ini kita kaji. Kalau nanti ada waktu, ibu saya kasih pilihan. Mau milih saya ajarin doa iftitah, ruku. Kalau ruku dan sujud sudah menjadi paket, itu sama, ya sama. Nanti atau zikir habis sholat. Ya nggak bisa hari ini semuanya. Suruh milih dulu. Saya maunya semuanya, cuman kalau nggak semuanya berarti dari awal kita ajarinnya. Nggak perlu kita bahas sujud sahwi. Gimana? Sujud dulu, ya. Nanti pertemuan berikutnya. Makanya saya minta sama ibu mau milih yang mana? Kalau i'tidal itu bacaannya sedikit. Namun sedikit tapi kadangkala kita banyak yang nggak hafal. Ya, kalau ruku itu ada 5 macam. Ruku sudah sepaket dengan sujud. Ya. Kalau habis sholat itu lumayan bacaannya, ya. Cuman yang nambah-nambah aja yang trik yang kita nggak hafal. Karena kita maunya jalan yang simple, pintas, pahalanya banyak. Ya, jadi kita sama Rasulullah aja minta diskon. Padahal sudah diajarin semuanya. Mau yang mana dulu? Iya, sujud oke. Bacaan sholatnya mau yang mana? Ini bacaan sholatnya yang mana, malah sujud aja. Iya. Yang mana dulu? I'tidal plus ruku atau dzikir habis sholat? Hah? I'tidal dan ruku, ya. Nanti insya Allah doa iftitahnya nanti sambung lagi. Sudah berapa yang udah hafal kemarin? Udah 4 loh. Jangan lupa ibu. Berapa? 3 atau 4? Allahu a'lam, saya lupa juga. Ya, itu masih diajarin nanti ya berikutnya. Karena ada bacaan iftitah yang panjang sekali. Mau diajarin kan? Mau diajarin nggak? Ya Allah. Bener ya? Tapi jangan nyesel. Nih. Ini doa iftitah yang panjang. Nggak kelihatan masa sih? Kelihatan lah. Nih, sebelah kanan, sebelah kiri. Nggak kelihatan? Ya jangan sampai lihat cuman bayang-bayang hitam aja, nggak apa-apa. Ya, yang berikutnya adalah di sini 1 halaman. Ya, sebelah kanan 1 halaman. Jadi nanti kita ajarin pelan-pelan. Ya, bisa nggak Ustadz ngafal? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau Allah mudahkan. Ya nggak? Ya, baik. Saya ajarin hari ini adalah doa i'tidal dan ruku. Mudah-mudahan selesai. Dan semuanya, saya berharap semuanya hafal. Kalau sudah hafal diapain? Diamalin, ya dipraktekkan, yang sunnah, yang wajib, gantian, isya baca ini, terus maghribnya baca yang lain, sunnahnya baca yang lain, sehingga kebaca semuanya. Sujud sahwi, ya. Mengapa Allah mensyariatkan sujud sahwi? Ada yang bisa jawab? Karena manusia tidak luput dari salah, ya. Karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Apalagi sudah berusia
Bahkan ya usia-usia 40 tahun sudah banyak yang mulai pikun. Ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya, banyak orang yang karena banyaknya pikiran dunianya ketika sholat hampir semua bacaannya lupa. Ya, ada nggak yang begitu? Iya, saya tadi baca apa ya? Jadi ini orang sholat apa orang ngelamun? Nah itu jawabannya sendiri-sendiri lah, jangan saya nggak enak. Ya, makanya muncullah namanya sujud sahwi. Untuk apa? Disyaratkannya untuk menutupi yang bolong-bolong. Ya, yang kurang-kurang ditutupi sama sujud sahwi. Maka Allah mensyariatkannya sujud sahwi. Karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ya 2 rakaat salam padahal duhur. Rasulullah pernah salam ketika mengerjakan duhur 3 salam. Rasulullah ini ya. Ini berarti apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kalian akan mengalami apa yang saya alami. Seperti sholat subuh, Rasulullah pernah sholat subuh jam 7. Pernah, bukan sering. Kalau kita, itu masalah. Ya. Makanya Rasulullah pernah. Kenapa? Itulah Rasulullah mencontohkan kepada umatnya agar sholat itu jangan ditinggalin. Sesibuk apapun kita. Orang yang tertidur, ya ternyata bablas tidurnya, atau kata orang ketiduran, ya, menjelang duhur mau tidur, itu bukan bablas, sengaja, ya itu nggak boleh, ya. Makanya Rasulullah mensyariatkan kepada kita jangan tinggalkan sholat. Kalau seperti itu gimana caranya? Ya, kalau kita ketiduran atau kita lupa, ya saya udah sholat belum ya? Ternyata belum sholat. Terus kita ngapain? Udah lewat asar. Ibu sholat apa kagak? Sholat apa? Asar. Sholat apa dulu? Zuhur dulu baru asar. Tapi kalau berjamaah gimana Ustadz? Ikutin asar baru zuhur. Tapi kalau kita sendiri urutan zuhur baru, jangan asar dulu baru zuhur. Ya, paham di sini? Ya, baik. Makanya Allah mensyariatkan sujud sahwi. Saya simpel-simpel aja supaya Ibu paham. Ya. Apa tujuannya tadi? Untuk menutupi kelupaan dalam sholat. Yang kedua apa? Untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Ya. Ada juga yang ketiga apa? Muncul dalam diri kita seringkali sifat ragu-ragu. Pernah nggak muncul? Atau sering? Ya, sifat ragu-ragu muncul pada diri kita. Saya sudah 2 rakaat atau saya sudah 3. Ini namanya ragu-ragu. Bagaimana sikap kita? Ya, baik. Ya, kita kembali kepada sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi itu, ya, caranya ada 2. Ibu selama ini sujud sahwi itu seperti apa? Sujud sahwi itu seperti apa yang Ibu kerjain? Coba Ibu yang 1 orang aja yang ngomong. Angkat tangan, Bu. Ya. Kenapa, Ibu? Sebelum salam. Selama ini sebelum salam. Coba yang sebelum salam angkat tangan. Sebelum salam angkat tangan, ayo. Yang pernah sujud sahwi. Atau Ibu ragu-ragu nggak sujud sahwi lagi? Ini mulai hari ini harus sujud sahwi. Ragu-ragu itu harus sujud sahwi. Kenapa? Lupa namanya. Ya.
sujud sahwi. Tapi sering Ustaz begitu segimana Ustaz? Ya sujud sahwi. Ya. Makanya orang yang hafal Quran, sering baca Quran dan menghafalkannya, insya Allah akan terhindar dari pikun. Ibu sering nggak? Ngafalin nggak? Ngafalin apa? Al-Fatihah? Udah hafal. Ya. Maka sering menghafal, membaca, menghafal. Kenapa kok menghafal itu menghilangkan pikun? Coba ibu bayangkan. Ibu ngafalin, ngingat, belajar, mengasah apa namanya? Memori kita. Kalau memori ini nggak pernah diasah dengan menghafal, kira-kira sering pikun nggak? Cepat pikunnya. Makanya sholat pun sama, sering lupa. Ini rakaat kedua sudah salam, padahal sholat duhur. Tanya sama anaknya, tadi emak sholat apa ya? Emak sholat apa? Dia yang sholat nanya sama anaknya. Sama. Ini begitu. Yang pertama, sujud sahwi itu ada dua. Dilaksanakan, ya, dilaksanakan sebelum salam. Yang kedua, dilaksanakan setelah salam. Siapa yang pernah melaksanakan setelah salam? Nah, berarti benar. Contoh seperti kunut. Kunut itu ada dua pelaksanaannya. Yang pertama apa? Kunut, coba kunut. Kunut itu dibaca yang kita baca seringkali di mana? Iya, tahu. Gerakan yang mana? Hah? Iya, tahu, saya rakaat terakhir, Ibu. Gerakan yang mana? Mau ruku, apa sebelum ruku, apa setelah ruku? Setelah ruku. Kebanyakan setelah ruku, sepakat semuanya? Ya, ternyata itu dikerjakan juga sebelum ruku. Iya, jadi selama ini kita itu hanya satu aja patokannya. Kan kalau kita kunut kan, ya, bacanya setelah begitu dulu baru kunut kan? Ya, setelah itu baru kita sujud. Itu yang umumnya dikerjakan oleh kita, ya. Maka ada sujud, ada syukur kunut yang dikerjakan sebelum ruku. Ini Allahumma hdina fi man hadait. Langsung Allahu Akbar, ruku. Ya, Ibu belum pernah kerjain. Bukan soal afdolnya, ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan soal afdolnya, ini adalah yang hilang, yang dikenal cuma satu. Dua-duanya is okay. Dua-duanya boleh dikerjakan karena Nabi pernah mengerjakannya dua-duanya, sebelum ruku dan sesudah ruku, yaitu i'tidal. Sama dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang terkenal adalah sebelum salam. Kalau orang melakukan sujud sahwi, salam dulu baru sujud sahwi, itu orang bingung jemaahnya. Ini imam nih main-main apa kagak? Ya, makanya kita belajar, dengan belajar kita paham. Jadi sujud sahwi ada dua pelaksanaannya. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Namun harus dicerna mana ya perkara yang sebelum salam, mana perkara yang setelah salam. Gimana caranya? Sebelum saya masuk terakhir nanti, ya. Caranya adalah tetap harus bertakbir. Ada yang mau praktekin? Enggak lagi kunni ini. Maksud saya yang praktek. Ya.
Sama seperti mau kita sujud. Kalau mau sujud gimana? Allahu Akbar, sujud. Baca sebagaimana bacaan sujud. Kemudian bangkit dari sujud, takbir lagi, Allahu Akbar. Baca sebagaimana bacaan, ya. Kemudian sujud lagi, takbir, Allahu Akbar. Kemudian duduk, ya. Nggak perlu baca tahiyat lagi. Jangan terlalu soleh. Kan saya bisa, Ustaz. Bukan soal bisanya. Nabi nggak mengajarkannya langsung ya. Paham ya? Paham ya, Bu ya? Ya, jadi sujud misalnya. Ada orang yang menegurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholatnya nih. Ternyata, ya Rasulullah, kau kurang satu sholatnya. Tadi cuma 3. Maka Rasulullah langsung menghadap kiblat, langsung takbir, Allahu Akbar. Imam nggak usah bingung, ikut aja. Makanya zaman dulu nggak ada namanya mihrab begitu. Kenapa kok ada mihrab begitu? Supaya semuanya kelihatan. Ketika imam kemudian bergerak sujud sahwi, kan nggak kelihatan ujung sono. Bingung kan? Makanya di sini gunung, di sini gunung. Bingung tengah-tengahnya seperti bingung. Itu namanya mihrab. Makanya di Makkah nggak ada mihrab, langsung aja. Jadi kelihatan dari belakang sampai depan, ya kelihatan. Nah itulah fungsinya mengapa kita harus terlihat oleh makmum, karena khawatir ketika salah makmum tidak paham. Contoh, orang lagi sujud tilawah, makmum bingung, kok pada sujud orang belum ruku. Nah itu orang nggak paham, sehingga apa? Ikutin aja. Oh ternyata imam sujud. Betul nggak? Akhirnya rame, subhanallah, subhanallah, rame semuanya itu. Hancur tuh sholat. Kenapa? Karena dianggapnya imam salah. Padahal lagi sujud tilawah. Ya. Sampai sini paham ya tata caranya ya? Ada yang mau tanya sampai sini dulu? Simple kan? Simple, nggak perlu ribet, nggak perlu ya ini. Jadi sujud sahwi itu mengapa disyariatkan? Karena manusia banyak lupa dan salah. Dan juga ragu-ragu ketika sholat. Makanya Allah mensyariatkan sujud sahwi. Jadi kalau kita salah atau lupa, ya, tapi jangan sampai rukun sholat yang salah, Al-Fatihah nggak dibaca, nggak sah. Ya, ulang lagi tuh sholatnya. Ya. Sampai sini ya paham ya? Ya, dilaksanakan sebelum dan sesudah salam. Tata caranya adalah setiap gerakan takbir sebagaimana takbir ketika sholat. Dan akhirnya tidak usah mengucapkan tahiyat untuk kedua atau ketiga kalinya. Kenapa kok ketiga kalinya? Kalau zuhur kan 2 kali. Ya, nggak perlu 3 kali. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Kan salamnya berapa kali Ustaz? 4 kali berarti dong? Iya 4 kali kalau setelah salam. Inilah yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang menjadikan kita harus salam baru sujud sahwi. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dari 2 rakaat. Kemudian diingatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sisanya dan sujud setelah salam. Berarti orang yang kekurangan rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Jadi macam-macam, ya Bu. Ya, saya dulu dapat ini ketika saya
selesai sekolah SMA. Saya masih ingat ilmunya nyantol di otak saya. Ya, saya belajar itu dulu di Kerawang sama Ustaz Rafi'i, pesantren beliau. Itu saya masih SMA. Ini yang pertama. Jadi orang yang kekurangan rakaat, duhur seharusnya 4, kemudian dikerjakan cuma 3 atau 2, maka sempurnakan rakaatnya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 4 rakaat, namun beliau salam di 3 rakaat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan rakaatnya yang kurang tadi, ya. Kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Ini masih berkaitan dengan kurangnya, ya, kurangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duhur, kemudian di rakaat yang kedua beliau tidak tasyahud. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, orang boleh duduk nih, saya praktek saya ya. Ini saya sudah rakaat kedua, seharusnya saya duduk di antara 2 sujud. Ternyata saya berdiri. Kalau begini masih boleh nggak saya balik? Boleh. Tapi kalau sudah begini nggak boleh. Tetap harus meneruskan sholatnya. Tapi kalau masih jongkok, ya, masih jongkok begini, nah kita boleh balik lagi. Oh, masih separuh, belum sempurna. Tapi kalau udah sempurna, maka tidak boleh untuk kembali. Misalnya ibu sholat sudah sempurna begini, ingat, ya Allah, saya kan belum tasyahud ini. Ibu balik lagi nggak? Nggak boleh. Ibu teruskan, selesai sholatnya, tahiyat terakhir, ibu salam, kemudian ibu kemudian sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Cuman saya dapat ilmu dari Sarafi itu, kalau orang tasyahudnya itu lupa, maka itu seharusnya dia salam dulu baru tasyahud. Ya, karena ada dalilnya juga. Berarti apa? Bisa diperhatikan besarnya kesalahan yang dilakukan oleh seorang, maka dia melakukan salam 4 kali. Kok salam 4 kali? Iya, salam 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sujud sahwi. Ya. Jadi sujud sahwi itu tergantung besarnya kesalahan. Ya. Besarnya kesalahan. Tapi dalam hadis ini, dari hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sholat duhur, kemudian ya tidak tasyahud, ya, langsung berdiri, diingatkan bahwasanya Rasulullah nggak tasyahud, maka Rasulullah langsung sujud sahwi sebelum salam. Yang keempat, ya, sholat duhur 5 rakaat. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Ada yang pernah sholat duhur 5 rakaat? Ada, jangan ngaku. Ya, bingung kan? Ya, maka ya kalau kita sholat sampai 5 ternyata, saya 5 berarti ya, gitu kan.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menghadap kiblat lalu sujud 2 rakaat kemudian salam. Ya, beliau berarti apa? Beliau salam dulu. Orang menghadap kiblat kan berarti apa? Berarti sudah diingatkan ketika Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kebiasaan Nabi kalau sudah seperti itu langsung apa? Menghadap ke belakang. Diingatkan, ya Rasulullah. Rasulullah sholat 5 rakaat. Maka Rasulullah menghadap lagi kiblat, kemudian sujud sahwi, takbir, kemudian salam lagi. Diikuti para jemaah. Ya. Sampai sini paham ya, Ibu? Paham tidak? Ya, paham. Baik. Yang terakhir adalah orang yang masuk pada dirinya sifat ragu-ragu. Orang yang masuk pada dirinya sifat ragu-ragu. Namun dijelaskan Nabi tidak pernah melakukan sholat ragu. Namun ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir menimpa umatnya, walaupun pada diri Nabi tidak pernah ragu. Ya, jadi keraguan-raguan itu muncul dari siapa? Umatnya. Kenapa? Ya, karena kebanyakan mikir dunia. Ya. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kira-kira menurut Ibu gimana? Ngambang kan? Nggak yakin kan? Ya, nggak yakin. Saya ini sudah 2 rakaat atau sudah 3? Nah, ini. Nih, Ibu nih harus paham ini. Yang pertama ada 2 di sini yang diperintahkan. Ketika kita muncul pada diri kita ragu-ragu, perintah untuk kembali melihat kepada perkiraan terkuat kita nih, apa namanya, mana yang paling menguatkan pikiran kita. Ya. Contoh, Ibu sudah 2 rakaat atau sudah 3? Ternyata apa? Kuatnya pikiran kita adalah di rakaat yang kedua. Berarti Ibu meneruskan yang ketiga. Ya. Tapi kalau kuatnya yang ketiga gimana? Ambil yang ketiga. Ibu yakin sudah 3 rakaat, ya udah, yakin itulah yang menetapkan kita. Itu dibolehkan. Itu namanya ikhtiar, ijtihad. Ya. Ikhtiar kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ya yang membuat orang ragu-ragu itu adalah setan. Orang yang membuat ragu-ragu itu setan. Yang kedua, keadaan yang kedua, ragu-ragu yang kedua. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ragu untuk kembali ya kepada sesuatu yang yakin, yaitu paling sedikit. Yang paling sedikit, ambil yang paling sedikit. Sehingga apa? Menghilangkan keraguan dan sujud sebelum salam. Kapan sholatnya? Sujud sebelum. Jadi Ibu kalau muncul ragu-ragu ya, maka mulai hari ini sudah tahu ilmunya, harus sujud ya. Sujud sahwi. Sujudnya sebelum salam ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, apa hukumnya? Apakah wajib atau sunnah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beda pendapat dalam hal ini. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh para ulama tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak sujud sahwi ketika beliau kurang atau nambah atau ragu-ragu enggak. Ya, maka beliau selalu sujud sahwi.
Berarti apa? Hadis ini menunjukkan wajibnya sujud sahwi. Ya. Sujudnya apa? Wajibnya sujud sahwi. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, terdapat dalam hal ini kewajiban sujud sahwi dalam semua kewajiban yang ditinggalkan apabila ditinggalkannya karena lupa, dan tidaklah perbuatan meninggalkannya karena lupa mengharuskan pengulangan sholat tersebut, dan juga bila menambahkan dilarang karena lupa. Makanya apa? Tidak perlu diulang sholatnya kembali. Jadi hanya apa? Hanya sujud sahwi Kemudian berdasarkan ini kata beliau, semua yang diperintahkan dalam sholat apabila ditinggalkan karena lupa bisa jadi mengulanginya ketika ingat atau sujud sahwi. Pendapat yang kedua adalah pendapat bahwa sujud sahwi merupakan sunnah Nabi SAW. Siapa yang berpendapat wajibnya sujud sahwi ini adalah mayoritas para ulama. Di antaranya adalah pendapat mazhab Maliki, Ahmad, dan Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah. Maka mana yang kemudian kalau kita mengambil pendapat yang mayoritas diambilnya? Berarti mulai hari ini ibu memperhatikan tentang sujud sahwi. Jangan saonoe dewe, jangan samawe dewe, jangan sholat sing penting iling. Sholat itu harus dilakukan sebagaimana kita telah jelaskan di pertemuan lalu. Apa itu? Tentang nilai khusyuk dalam sholat. Makanya sholat itu butuh persiapan. Supaya apa persiapan itu? Untuk apa? Untuk menghindari kelalen, lupa. Jadi itu makanya persiapan, disiapkan diri kita sebelum sholat. Hadapkan wajah kita, seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk sholat. Ini sholat malah wisata. Makanya kemarin saya sampaikan sama ibu bahwasanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, ajak kami wisata dalam sholat. Wisatanya kita dengan wisatanya Bilal beda. Apa wisata dalam sholat? Istirahatkan diri kita, enak-enak, enjoy dengan Allah. Kita lagi bereunian dengan Allah. Hilangkan semua keduniaan, hanya Allah di hati kita. Itulah namanya wisatanya Bilal dalam sholat. Kalau kita wisata dalam sholat, kita sholat wujudnya, hati kita, pikiran kita kemana? Jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan karena masakannya belum matang. Ada yang barangnya belum ketemu. Ada yang mikirin anaknya lagi ngapain. Ada. Jadi macam-macam wisata kita. Itulah bedanya wisata kita dengan wisatanya para sahabat. Makanya ibu, kalau sholat nikmati sholatnya.
Karena nilai khusyuk ya itu tergantung kepada kita, dan tergantung nilainya nanti tergantung kepada khusyuknya kita sholat. Kalau full khusyuknya sempurna, Allah sempurnakan pahalanya. Kalau cuma 10%, 10% dapat pahalanya. Kalau cuma 1/6, Ustaz, 1/6 dapatnya. Kalau 1/5, 1/5 dapatnya. Bahkan bisa sampai 0,%. Siapa? Ya, orang yang sholat hanya menyelesaikan kewajiban sholat, namun tidak memperhatikan ya rukun dan syarat sholat. Yang penting selesai. Begitu. Paham sampai sini? Ada yang bertanya sujud sahwi? Orang yang lupa tasyahud awal. Jadi sujud sahwinya itu dalam hadis yang saya baca ini adalah sebelum salam. Namun ya keterangan hadis yang lain itu karena kalau tasyahud itu berat, termasuk berat, maka bisa dilakukan setelah salam. Jadi ibu boleh sebelum salam juga boleh, setelah salam juga boleh. Yang nggak boleh orang yang nggak sujud sahwi. Sampai sini paham? Ya, jadi ibu kriterianya harus dihitung sendiri. Kalau ragu-ragu itu ragu-ragu tidak namanya hal yang ini lumrah. Ya, mengapa Nabi mencantumkan ragu-ragu walaupun beliau nggak pernah ragu-ragu? Karena nanti umatnya akan ditimpa dengan ragu-ragu. Makanya ada dalil da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Artinya apa? Yang yakin. Baik. Masih ada? Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau Rasulullah sholat 5 rakaat, zuhur 5 rakaat. Ada nggak zuhur 5 rakaat? Boleh nggak subuh sampai 4 rakaat? Nggak ada, cuma cukup 2 pahalanya apa? Masya Allah. Sunnahnya aja Masya Allah ya, bumi dan isinya, apalagi sholat wajibnya gitu loh. Banyak kan? Ustaz, saya kurang kalau cuma 2, ya silakan kerjain tapi nggak dapat pahala. Ya. Lebih, kalau lebih berarti sujud sahwi. Ya. Ya, sujud sahwinya adalah setelah salam. Dah, apa? Bagus. Lagi? Ya, baik. Apa? Pengalaman pribadi, ya, bukan pengalaman saya berarti ya. Silakan dong. Saya itu kan sholat subuh ya, terus ragu-ragu 3 atau 2 gitu kan. Terus saya udah niat tuh ceritanya mau sujud sahwi. Nah setelah itu selesai, nah jadi itu sujud sahwi tersebut gitu. Nah bagaimana kalau seperti itu? Gimana? Kalian ketawa aja sih, jangan denger. Sudah niat sujud sahwi, Ustaz. Terus? Kan lupa juga ternyata gitu setelah itu. Jadi sudah kerja terus sujud sahwinya gitu. Perhatikan. Oh. Baik. Ibu ketawa duluan sih, jadi saya bingung. Baik, gimana kalau kita awalnya saya memang ingin sujud sahwi, cuman lupa ya. Udah salam lupa. Pertanyaan saya adalah, Mbak, sebelum saya jawab, itu lupanya lama atau sudah zikir atau apa? Sudah zikir. Zikir, baru ingat. Iya. Ya. Tadi udah jadi sujud sahwi gitu. Balik sujud sahwi. Oh gitu. Udah lewat. Jadi kalau itu lewat biar aja gitu. Iya, tobat. Ya, oke. Ya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, sudah habis zikir diingatkan sama para sahabat, ya, maka Rasulullah kemudian sujud, kecuali ibu sudah berdiri apanya? Ya, ibu sudah berdiri nih, sudah jalan. Duh, ya Allah, saya dulu nggak mungkin langsung balik lagi tempat sujudnya. Makanya ibu yang tobat, ya betul bu. Ini jawaban saya. Ya, nanti tobat ibu nanti. Istighfar, kenapa? Karena lupa itu dimaafkan sama Allah. Tapi orang yang pura-pura lupa, itu beda. Kalau orang lupa bu, itu sebenarnya hukumnya nggak ada. Mau dicari bagaimanapun hukumnya nggak ada. Ya, makanya apa? Perhatikan baik-baik. Makanya oleh karena itu Allah mensyariatkan dengan sujud sahwi. Ternyata lupa juga. Insya Allah lupanya cuma sekali. Ya, kalau sering kali berarti kita memang melupakan. Itu beda cerita. Coba saya mau tanya sama ibu. Rasulullah menganjurkan sholat witir sebelum tidur. Boleh nggak? Boleh. Dikerjakan tiap hari? Tiap hari kerjain? Ya. Rasulullah mensyariatkan kita sholat witir sebelum tidur. Itu dikhawatirkan tidak bisa bangun. Nah, berarti ibu kalau tiap malam kerja itu nggak pernah bangun. Ya, jadi kekhawatiran itu muncul pada diri kita. Perhatikan baik-baik. Mengapa orang itu kok khawatir? Karena dia paginya aktivitasnya sangat luar biasa. Sehingga khawatir, misalnya pulangnya malam, itu namanya khawatir. Nggak bisa sholat maka dibolehkan sebelum. Tapi kalau ibu setiap hari, itu namanya sengaja. Nah, witir itu apa sih artinya bu? Penutup sholat dari qiyamul lail. Ibu tutupnya awal, dibukanya kapan? Oh iya, siap. Ya. Kalau ibu jam 3 itu sepertiga masih. Itu masih. Allah turun ke langit bumi itu sepertiga malam. Itu sebenarnya sebaik-baiknya sholat. Lihat ibu, sholat qiyamul lail itu ada 3 keadaan. 3 waktu. Ya, boleh nggak Rasulullah melaksanakannya jam 12 lewat? Ya. Terus qiyamul lailnya. Kenapa kok Rasulullah jam 12? Karena bacaannya Rasulullah suratnya beda sama surat kita. Kita cuma trikul Rasulullah Al-Baqarah. 1 rakaat. Ya, coba bayangkan ya, surat berikutnya adalah rakaat berikutnya lah surat berikutnya. Terus begitu, coba bayangkan kalau 11 aja, sampai kapan tuh? Sampai subuh. Makanya ada 3 waktu. Rasulullah Azza wa Jalla sepertiga malam itu turun ke langit bumi. Nggak perlu ditanyakan bagaimana turunnya, itu akidah. Allah mencari mana hamba-hambaku yang berdoa kepada Allah, yang minta kepada Allah, yang butuh kepada Allah. Allah tanya kepada kita. Makanya Allah mengabulkan setiap permintaan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman Nabi nggak ada namanya jam. Ya, zaman Nabi nggak ada jam. Ya, cuman nanya sama sahabat, apakah sudah masuk subuh? Belum ya Rasulullah. Rasulullah sholat lagi tahajud sampai menjelang subuh. Berarti boleh nggak? Boleh. Kemudian dikhawatirkan subuh masuk, maka Rasulullah menutup dengan witirnya, walaupun hanya dengan 1. Paham di sini? Ya.
Jadi sama dengan sholat duha. Sholat duha itu ada 3 waktunya. Pertama, permulaan duha. Ya, syuruk itu 10 menit setelahnya sampai, ya kalau sekarang syuruknya jam setengah berapa? Setengah 6, ya. Berarti 10 menit kemudian, nah berarti setengah 7 kira-kira berakhir. Setengah 8 sampai jam 9 atau jam 10, setengah 10 itu termin yang kedua, waktu yang kedua. Setengah 10 sampai sebelum zuhur, termin yang ketiga. Mana yang lebih utama? Yang ketiga. Ketika matahari sudah terik luar biasa, orang kalau sudah panas, Bu, kira-kira ngapa-ngapain males nggak? Males, mager. Mendingan bobo. Oleh karena itu, itulah waktu yang krusial. Waktu yang sangat mustajab. Makanya Rasulullah kalau Jumat, Bu, jam 9 datangnya. Kita kalau Jumatan, laki-laki suami kita itu jam berapa? Nunggu komat. Rasulullah sholat sepanjang terus sampai menjelang khotib naik berhenti. Sholat berhenti, zikir dulu, baca Quran, sholat lagi beliau, terus begitu. Itu kalau Jumat. Kita kalau Jumatan nunggu komat baru datang. Ada orang yang ke masjid masih ngerokok dulu di luar. Khotib sudah cuap-cuap, dia belum wudu masih ngerokok. Ada yang main handphone. Ya Allah, coba mau dapat apa? Coba Ibu, mau dapat apa, Bu? Ya, dapat sholat, Ustaz. Ya, betul. Sudah? Sampai sini cukup? Kita terus. Ya. Kalau witir hanya 1. Ya, Ibu. Jadi kalau witir itu cuma 1. Kalau Ibu sudah witir sebelum tidur, maka Ibu tidak perlu witir kembali. Karena Nabi mengatakan witir itu cuma sekali. Ya, betul. Berarti jangan Ibu kemudian berpikiran bahwa witir itu penutup sholat. Sudah habis sholat sebelum tidur, witirnya berarti nggak ada tahajud. Enggak, tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Sama dengan Ramadan. Ramadan boleh nggak qiyamul lail lagi? Boleh, tapi jangan witir. Tapi ada orang yang ngakal-ngakalin. Witirnya sendiri nanti supaya dia nyambung. Itu nggak benar. Yang benar bagaimana, Ustaz? Yang benar ikut witir imam, karena orang yang ikut witir imam sama dengan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Itu pahalanya. Kalau kita witirnya sendiri, nggak dapat pahala itu. Makanya, oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita kalau Ramadan itu memang spesial, bulan yang spesial. Untuk apa? Qiyamul lainnya dimajukan habis Isya. Makanya kalau Ramadan jangan sia-siakan untuk tidak qiyamul lail bersama imam terutama. Kenapa? Pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang. Ada yang begitu. Boro-boro. Setengah jam 40 menit sudah gelisah. Imam gak kelar-kelar ini imam. Ya. Udah jam, ya Allah. Udah jam 8.45 masih rakaat ketiga. Dihitung jam lagi. Ya Allah. Padahal habis sholat ngapain? Rebahan, nonton TV. Coba. Itulah namanya syaitan. Ya. Dah? Ya. Gimana dong? Mau sujud berikutnya? Sujud tilawah, sambil syukur, atau kita masuk kepada hafalan? Oke, tapi nggak bakal keburu. Ya. Baik, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Namanya sujud tilawah. Ya. Apa keutamaan sujud tilawah?
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini keutamaannya ibu. Jadi kalau ibu baca tadi sujud tilawah bisa boleh dikerjakan gimana? Ketika kita baca di luar sholat ngaji misalnya, ternyata baca surah sajadah, baca surah apa Iqra, apa Iqra tuh al-alaq ya. Itu ada nggak sejadahnya? Ada. Wasjud wa tarib, sujud, jangan menang baik. Apa yang dibaca jangan-jangan nggak tahu juga. Apa yang dibaca sujud tilawah ada nggak? Ya baiklah kalau begitu. Halaman berapa? 117. Masa? Ibu pakai buku yang mana? Oh, lama. Dah, itu ada tuh. Tapi ada tambahannya masalahnya. Padahal saya sudah buka kemarin. Yang ini yang biasa kita baca. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah bacaan sujud tilawah. Ada tambahannya bacaannya ya di buku Ustadz Yazid yang terbaru. Ya, ada tambahannya. Ini aja atau saya ajarin lagi? Ini aja ya. Ini aja lah. Ini aja belum tentu semuanya hafal. Hafal enggak? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Itu sujud tilawah. Ya. Kita lari kepada manfaatnya apa sih? Ya, perhatikan Ibu. Biar kita, biasanya kalau ada bonafitnya itu orang semangat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits dari Abu Hurairah, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tizala syaitan wa yabki yaqul ya wailahu." Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Ini yang pertama. Setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku. Ya wailahu. Wa fi riwayatin Abi Kuwaibin, ya wailah, ya waili, ya. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaita falahu fa'aliyan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam disuruh sujud ketika wasjud wa qatarib. Kan suruh sujud tuh, ya. Allah memerintahkan untuk sujud. Ketika anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya surga. Pahalanya besar apa kecil? Besar. Coba bayangkan, cuman sujud. Bacanya yang tadi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakal khaliqin. Ibu, ini aja foto. Kan punya grup. Taruh di grup. Dibaca. Nggak dibuka Ustaz. Ya Allah, Ibu buka apa? Ya. Allah akan berikan surga kepada dia. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan. Siapa yang Allah perintahkan? Iblis.
Dia nggak mau. Makanya sampai sekarang kalau orang sujud itu dia ngerengek, nangis dia. Makanya sering sekarang di masjid imam itu tidak ya menjalankan ini dalam sholat. Tapi alhamdulillah di Intan kalau Jumat sekarang baca surat sejadah. Sekarang sudah ada apa? Sudah ada sujud tilawah di Intan. Tapi masih kurang panjang. Seharusnya rakaat pertama sajadah, rakaat keduanya surat yang lain. Tapi alhamdulillah lah, dibagi dua lumayan lah, ya, daripada nggak sama sekali. Ya, makanya kalau sholat itu bu, ya sunnahnya kalau maghrib itu pendek bacaannya, surat-surat yang pendek. Rasulullah tuh baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini maghrib baca Al-Baqarah. Isya baca Al-Falaq sama An-Nas. Kan nggak nyambung. Ya, kenapa kok kalau maghrib itu pendek? Karena orang banyak yang baru datang, pengen makan, pengen istirahat. Biar dia istirahat dulu. Isya nanti sudah agak panjangan, sudah enak, sudah mandi, sudah seger. Panjangan dikit. Itu. Subuh gimana Ustaz? Lebih panjang lagi. Ini bacanya Alha, subuh. Ya Allah, jaga sembung naik apa namanya, bawa golok. Ya, bah, paham sini? Ya. Kemudian apa? Sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Kata siapa? Iblis. Jadi kalau orang yang sujud nggak mau sujud, ya berarti temannya siapa? Bukan saya yang ngomong tapi. Maka sunnah tilawah itu adalah termasuk sunnah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya apa? Ya, bahwa sujud tilawah itu sunnah dan bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laythi, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Abu Daud, Ibnu Hazm, dan juga pendapat sahabat Umar bin Khattab, Salman, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, ya. Mereka berpendapat bahwa sujud tilawah itu sunnah. Kalau sahwi wajib. Itu jumhur ulama, ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Sujud tilawah, ya, tata cara sujud tilawah. Para ulama berpendapat bahwa sujud tilawah cukup dengan sekali sujud saja. Yang kedua, bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam sholat. Ya. Tidak disyariatkan berdasarkan pendapat yang paling kuat untuk takbiratul ihram. Dan juga tidak disyariatkan untuk salam. Disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Ya misalnya Ibu baca as-sajadah, itu kan ada bacaan sejadahnya kan? Ya, maka Ibu langsung Allahu Akbar, langsung. Bagaimana Ustadz ketika bangkit dari sujud? Apa seperti sholat biasa, duduk dulu baru berdiri? Tidak, langsung saja. Tapi takbir Allahu Akbar. Boleh langsung baca surat lagi, lanjutkan suratnya. Boleh juga langsung ruku. Misalnya ayat terakhir al-alaq apa? Bacaannya
Bacaan Al-Alaq yang terakhir. Wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar sujud. Praktekin nggak? Misalnya saya sudah ini wasjud waqtarib Allahu Akbar. Ya. Baca tadi Pak? Nah, bacaan doa itu. Langsung berdiri Allahu Akbar. Ya. Ya, sebenarnya berdepan ini. Ya, itulah sujud tilawah. Jadi nggak perlu, lupa saya lagi. Ya. Boleh nggak saya langsung ruku? Boleh, langsung aja ruku. Allahu Akbar. Tapi biasanya makmum itu bingung. Maka kita boleh baca surat yang lainnya. Ya. Surat yang lainnya. Paham di sini Bu ya? Ya. Tapi itu boleh langsung ruku. Makanya inilah yang kemudian sunnah yang banyak hilang dalam sholat. Karena kata DKM, jemaah belum terbiasa. Loh, kapan mau biasanya kalau nggak pernah coba? Saya mau tanya deh, kalau nggak pernah coba kira-kira terbiasa nggak Bu? Ya, sekali mungkin orang bingung, 2 kali, insya Allah enggak. 3 kali, wah apalagi. Berikutnya insya Allah itu terbiasa. Makanya biasakan. Pun sama dengan sujud sahwi, biasakan. Pertama kali mungkin dia bingung. Keduanya, insya Allah enggak. Ya, sekarang saya yakin banyak di antara kita yang sholat itu ragu-ragu. Ya, apalagi dikejar waktu. Sudah pakai patas AC. Full. Ya, insyaallah. Ya. Yang ke-5 terakhir. Lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri. Ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar sholat. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hanabilah. Sebagian ulama belakangan dari Abu Hanifah, ya Hanafiyah, ya salah satu pendapat ulama dari Syafi'iyah dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu keutamaan doa. Jadi Ibu kalau dalam sholat itu Masya Allah pun sama dengan kita baca Quran. Makanya baca Quran itu sunnahnya hadap kiblat. Moncong sono, kadang-kadang belakangin kiblat ke sana larinya baca Quran. Ya. Jadi bingung nanti kalau dapat sujud tilawah. Makanya sunnahnya adalah adabnya kemana? Ke kiblat. Ketika nih simpan ya Qurannya sujud. Gimana kalau Ustadz mengajarin orang, ya saya ngadep ke sana, ya udah muter. Gitu caranya. Ini kan beda ngajarinnya, kan nggak mungkin suruh ngadep kiblat semuanya. Ya. Kayak tahsin nggak bisa. Ya, paham di sini? Ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Bacaan-bacaan dalam sujud tilawah sudah dipampangkan sama ini. Ya. Di antara Quran ya yang terdapat as-sajadah itu yang pertama Al-A'raf ayat yang ke-206, Ar-Ra'du ayat yang ke-15, An-Nahl ayat 49 sampai 50, Al-Isra ayat 107 sampai 109, Maryam ayat yang ke-58, Al-Hajj ayat yang ke-18, Al-Hajj ayat yang ke-77, Al-Hajj berarti ada 2, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat yang ke-25 sampai 26, As-Sajadah ayat yang ke-15, Fussilat 38. An-Naml ayat 25 dan 26. As-Sajadah ayat 15, Al-Furqan ayat 60, Al-Hajj ayat 77, Al-Hajj ayat yang ke-18 ada. Ya. Shad ayat yang ke-24, An-Najm ada enggak? Ada dong. Ayat terakhir 62.
ayat terakhir itu. Shad ayat yang ke-24. Al-insyiqaq, ada al-insyiqaq? Nah, ada dong. Ya, 20 sampai 21. Al-alaq ayat berapa? Ya, 19 yang terakhir, hafal langsung. Mantap. Ulang enggak? Al-A'raf ayat 206. Ar-Ra'du ayat 15. An-Nahl 49-50. Al-Isra 107-109. Temannya ibu-ibu suratnya Maryam 58. Mekah Al-Hajj 18. Al-Hajj 77. Bagus. Al-Furqan 60. An-Naml 25 dan 6. As-Sajadah 15. Fussilat ayat 38. Dan mayoritas ulama berpendapat Fussilat ayat 37. Itu menurut Malikiyah. Shad 24. An-Najm ya terakhir. Al-Insyiqaq 21. Al-Alaq oke, baik ya. Terakhir sujud syukur. Ibu suka sujud syukur enggak? Sering Ustaz syukurin. Syukur itu apa sih, Bu? Syukur. Tahu syukur. Ungkapan ya, thank you. Kalau syukurin rasain berarti. Syukurin kamu, dibilangin ngeyel. Beda-beda tipis. Syukur sama syukurin. Ya. Ya. Syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika mendapatkan nikmat. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabb. Masya Allah, barakallah. Ini memang cerdas-cerdas ibu-ibu. Ya. Ketika juga diselamatkan oleh Allah dari musibah. Sujud syukur. Jarang tapi orang kena musibah syukur. Jarang nggak? Jarang. Yang ada ngeluh. Contoh, ibu disembuhkan dari penyakit. Itu sujud syukur. Ibu kecelakaan kita, Masya Allah, kita diselamatkan sama Allah. Langsung sujud syukur. Ngadep mana? Ya, kiblat. Nggak usah cari sejadah. Cari sejadah. Tempelin jasadnya ke tanah. Langsung. Ya, nggak perlu nyari-nyari yang lain. Sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya apa? Inilah yang dilakukan oleh orang-orang atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum sujud syukur? Baik, sujud syukur itu disunnahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Apabila orang sujud syukur dapat nikmat yang kontinu, maka itu bukan dianjurkan untuk sujud syukur. Nikmat yang terus mengalir kepada kita itu nggak perlu sujud syukur. Tapi yang perlu apa? Bersyukur. Sujud syukur dengan bersyukur beda apa tidak? Beda. Apa doanya kita bersyukur? Yang diingat cuma itu doang. Alladzi bi ni'matihi
tatimmus itu yang utama, jangan yang cuma pendek doang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Pahami artinya pendek itu karena kita sering diberikan nikmat oleh Allah. Setiap kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau sujud syukur itu adalah nikmat yang jarang diberikan kepada kita. Contoh, anak kita lulus, ya, cari kerja, sujud syukur. Jarang apa enggak itu? Jarang. Jangan dapat gaji besar, doa syukur. Alhamdulillah saya diterima kerja, gajinya 15 juta sebulan. Alhamdulillah, kencang langsung. Baru sujud syukur. Kan duitnya. Bukan. Nikmat terbesar itu apa? Diterimanya kerja, bukan fulusnya. Orang kerja pasti dikasih fulus. Kalau ada orang kerja nggak dikasih balasan, ada nggak orang kerja balasan? Allah aja ngasih balasan kok kerja kita. Ya. Apa diantaranya Ustaz? Diantaranya bantu orang itu kebaikan, itu berarti apa? Kita jadi pembantunya Allah, dikasih balasan sama Allah. Ya. Ini namanya orang sujud syukur. Ya. Sujud? Bacaan sujud syukur ada nggak? Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matin shalihat. Ya. Berterima kasih sama Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar nikmat itu menjadi keberkahan buat kehidupan kita. Ya. Ternyata nikmat yang diberikan sama kita itu merupakan apa? Merupakan, ya, hadiah yang Allah berikan karena kesolehan kita. Ya, keberkahan itu, Bu, tidak semua orang diberikan berkah sama Allah. Saya mau tanya sama Ibu, apakah semua orang yang dikasih materi sama Allah berkah materinya? Enggak. Orang yang diberikan materi, berkah materinya, itu yang harus disyukuri sama Allah. Makanya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, shalihat itu yang penting, Bu. Shalihat itu yang penting. Semua kenikmatan menjadi sempurna karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan orang yang suka bersyukur pasti bahagia. Kenapa kok pasti bahagia? Orang yang bersyukur karena dia nerima. Dia itu nerima pemberian Allah. Mau besar, mau kecil, tetap dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Tapi jangan sampai ada emben-embennya, walaupun kita nggak punya duit. Ini nggak bersyukur. Ya, kan gitu, Bu. Bu, ya nggak? Ada orang, Masya Allah, alhamdulillah Ustadz, anak saya lulus UMPTN. Ya, ini semua juga karena saya sering puasa. Wah, ini semua ini, kalau orang bersyukur hanya untuk Allah, nggak perlu ditambah. Karena saya sering, nggak usah. Berarti apa? Kita minta dibalas, ada pamrih kita di sana. Tidak. Maka kalau bersyukur apa? Totalitas untuk Allah saja. Contoh, alhamdulillah. Masya Allah, omsetnya nambah ya Alhamdulillah Ustaz, saya juga semangat. Puasa Senin Kamis juga semangat. Sudah kok semangat. Nah ini yang masalah nih. Kalau kita sudah alhamdulillah, nggak perlu nambah kalimat lagi. Cukup. Karena itu sudah mencakup seluruhnya. Berarti apa? Nggak mungkin tiba-tiba nikmat itu bertambah tanpa usaha kita. Nggak mungkin. Pasti karena usaha kita, ya, juga, ya,
yang kemudian Allah berikan balasan karena keikhlasan kita dalam beramal. Ya, karena nggak afdol kalau nggak disebutkan. Nah, ini masalah. Berarti masih ada sifat apa? Ya, jumawa dalam hatinya. Ya. Ingin disebutin supaya nggak hilang nama saya. Ya, itu. Jadi jangan karena saya, jangan karena kamu, karena aku. Ya, jadi semuanya akunya dihilangkan insya Allah. Yang diakui semuanya apa? Allah. Itu namanya orang mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya kan Allah. Sampai sini paham? Ya, baik, saya buka pertanyaan. Doanya nanti kita fullin aja sampai selesai. Zikir bacaan I'tidal, ruku serta ya zikir habis sholat. Oke. Ada yang ingin tanya? Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Kita ingin naik pesawat. Ya, pesawatnya jam 8. Ya. Sedangkan kita butuh apa? Ya macam-macam lah di bandara kan. Boleh nggak kita menjamaknya? Ibu tanyanya menjamaknya di sini, di rumah, atau ketika di bandara? Di rumah. Boleh. Boleh. Ibu menjamaknya boleh. Tapi mengkosornya nggak boleh. Ya. Jamak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menjamak dengan mengkosor itu beda. Ya. Menjamak itu mengumpulkan, menyatukan dua waktu ke satu. Contoh, sholat isya ke maghrib atau maghrib ke isya. Hanya perbedaannya ya awal dan akhir ya. Dimajukan atau diundurkan. Itu aja bedanya ya. Dan syaratnya juga berbeda. Kalau jamak boleh dilakukan apabila kita punya kesibukan yang memang bisa menyita waktu sampai sholat kita tersita. Contoh ibu hajatan, boleh nggak dijamak? Boleh nggak dijamak? Boleh dijamak. Hajatan yang memang ibu kalau make up aja bisa 1 jam. Karena ibu menjadi pengantin ya. Menjadi raja sehari. Itu loh makanya. Nah, ibu kalau wudu luber bedaknya. Oh, luntur ya, lumer kata ibu. Lumer mas coklat ibu. Ibu langsung protes, yang punya bedak. Luntur bu, ya. Ya luntur, lepas nih. Dan ibu pasti akan make up lagi, lama lagi kan. Makanya ibu boleh menggabungkan sholat duhur ya dengan asar. Asar ditarik ya, ke duhur kalau saatnya duhur. Tapi ternyata ibu diriasnya sebelum duhur. Bingung kan? Maka ibu bisa mengakhirkan sholat duhur menjadi ke asar. Yang nggak boleh ibu nggak sholat. Allah memberikan keringanan kepada kita, jangan sampai meringan-ringankan. Dan ini dilaksanakan bukan setiap waktu. Contoh ibu kerja, pulangnya selalu telat mulu. Karena ibu menggunakan waktunya sesuai kemauan diri kita. Tahu macet jalanan, ibu pulang jam 5:30. Isanya pasti bablas.
Maghribnya bablas, bukan isanya. Maghribnya bablas. Gimana caranya? Ya udah, ambil dua opsi. Ibu nunggu maghrib atau ibu lebih awal pulangnya. Kan begitu? Nah, gimana Ustadz kalau nggak bisa? Ibu tayamum aja sholat di kendaraan. Kalau memang terpaksa, macetnya luar biasa ternyata. Bisa nggak? Bisa. Allah tuh meringankan beban kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan kita ini terbebani, ya. Akhirnya meringankan diri bebannya, ya. Jangan merasa dibebani dengan ibadah, karena itu kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ibu menjamaknya, karena khawatir nanti ibu nggak sempat sholatnya di bandara. Boleh. Atau dengan ibu ambil opsi yang kedua, mengakhirkan maghrib, tarik ke isya. Di mana Ustadz? Bisa di kendaraan, atau ketika ibu nunggu di pesawat, kan masih bisa. Bisa nggak? Ya, atau ketika pesawat lagi jalan, kita sudah berwudu dulu, langsung sholat. Nah, bisa dikosor langsung kalau kita keluar kota, ya. Jadi ibu dapat plus, bisa dijamak, bisa dikosor karena ibu musafir. Kalau jamak, ya, tidak harus musafir. Yang punya kesibukan, ya, yang memang membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai contoh tadi, orang yang ingin jadi raja sehari, pengantin, ya, itu kan masya Allah sampai nggak sholat dia. Sholat nggak? Aduh, yang sholat, yang kagak. Tapi kebanyakan nggak sholat, rata-rata. Kenapa? Ribet. Ya, begitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Kenapa Uni? Baik. Sebentar. Ya, kalau kita kondisinya haid. Mandinya ternyata haidnya itu mandinya, Ibu, mandinya kapan dulu? Saya tanya. Maghrib adzan atau sebelum maghrib? Oke, kalau maghrib adzan ini. Bagaimana kalau ada orang yang haidnya misalnya ternyata saya mandinya jam 5:30, maghrib belum, dan itu sudah bersih, maka sholat asar. Karena masih ada waktu. Tapi kalau mandinya maghrib, sudah masuk waktu yang berikutnya, maka asarnya tidak. Karena apa? Karena kita bersihnya itu di waktu maghrib. Jadi Allah itu memudahkan kita, ya, Ibu. Jadi kalau kemudian mandinya di maghrib ternyata, tapi kalau kita tahu ternyata bersihnya sudah dari asar juga bersih, ya jangan pura-pura nggak bersih. Ini bermasalah. Kan ada orang yang pura-pura tidak bersih, padahal sudah yakin dia bersih. Nanti maghrib. Nah, ini bahaya ini. Itu namanya ngakal-ngakalin Allah. Ada nggak yang begitu? Banyak yang begitu karena malas untuk sholat asarnya. Atau dia kemudian masih jam 5, ternyata emang sudah bersih dari mulai jam 3 udah bersih banget, udah. Ternyata dia nunggu sampai ini, ternyata juga udah bersih. Nunggu ntar maghrib aja, nggak yakin. Nah, ini namanya orang tidak meyakinkan dirinya, berarti dia merubah apa? Merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Berarti dia sengaja, itu dosa. Itu dosa. Jadi kalau mandinya nanti maghrib, berarti yang dikena hukumnya adalah maghrib. Asarnya nggak perlu menjalankan. Kecuali masuknya di 5:30 tadi, ya 5:30 belum maghrib,
Setelah mandi langsung sholat asar. Nggak masalah mepet, nggak masalah. Contoh misalnya kita nih mepet ya Bu ya, misalnya. Kita pergi nih, ternyata saya belum sholat maghrib, tinggal 10 menit. Kita nunggu isya dulu atau maghrib dulu? Maghrib. Kerjain maghribnya. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang apa? Yang diberikan rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla, keringanan, karena bukan sengaja. Kecuali kita sengaja mengundurkan waktu. Nah, itu beda loh. Makanya apa? Kalau ibu bepergian atau musafir, ternyata waktunya masih ada, walaupun tinggal 15 menit, sholat. Lakukan sholat. Ya. Kan nggak mungkin setiap hari kan? Ya, pasti hanya waktu-waktu tertentu, ya, itu seperti itu. Nah, begitu pula ketika nanti misalnya ternyata kita bersihnya misalnya di mana, ya rata-rata sih paling di maghrib sih ini ya, perempuan tuh. Tapi di asar kadang-kadang kita menunda aja padahal sudah benar bersih. Tidak. Oh, tidak Om. Karena Om diberikan rukhsah. Wanita itu diberikan rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla dengan haid untuk tidak sholat. Saya mau tanya sama kita ibu nih, ibu sebenarnya enak loh. Kenapa kok enak? Ketika ibu mengalami masa menstruasi ya, haid misalnya, kan ibu nggak perlu mengganti sholatnya. Perlu mengganti nggak perlu kan? Kalau laki-laki jangan salah coba. Oh, lagi haid nggak sholat misalnya, nggak bisa. Nah, makanya semasa dia haid tidak usah mengganti sholatnya. Walaupun berdekatan, semuanya berdekatan. Ya, cuman waktunya saja. Kalau maghrib itu cepat ke isya. Baik. Nah. Ya, boleh, Boleh. Boleh. Misalnya dari kamar mandi atau wudu misalnya, atau batal habis sholat qiyamul lail batal. Kemudian wudu lagi kan? Boleh sholat 2 rakaat lagi. Namanya sholat mutlak. Bukan. Ini kan tanyanya, saya boleh nggak saya sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat? Ya, tanyanya sholat 2 rakaat sebelum adzan kan? Sebentar. Sholat fajar sebelum subuh. Oh, ini qobliyah subuh. Oh, qobliyah subuh. Iya. Kalau qobliyah subuh ya setelah adzan dikumandangkan. Oh. Boleh, boleh. Sebelum melaksanakan sholat subuh, maka sholat fajar. Bahkan sholat sunnah qobliyah subuh sangat dianjurkan sama Nabi SAW. Kalau kita sudah merutinkan mengistiqomahkan, kita ketiduran nih, nggak sempat untuk sholat sunnah, ternyata sudah masuk subuh ya. Orang sudah pada sholat semuanya. Kebiasaan kita berimam misalnya, bermakmum, ternyata kita sholat subuh aja dulu. Baru setelah subuh kita sholat sunnah qobliyah subuh. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau kita sudah membiasakannya. Tapi jangan dibiasakan kerjain sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Itu hanya pengecualian orang yang memang keterlambatan. Namanya terlambat bukan setiap hari, tapi sesekali. Ya, boleh. Jadi 4:30 nggak masalah. Justru malah sholat subuh itu sebenarnya yang paling afdal itu setelah
agak terang. Tapi kalau kita nunggu seperti itu di sini, bisa rusak masjidnya. Ya, makanya saya katakan kalau di Roja di sana di Cilengsi itu sekitar setengah jam atau paling minim lah 25 menit sholat subuhnya. Jadi dari adzan itu 25 menit. Jadi ibu berangkat dari masjid terang banget, itu belum qomat di sana. Saya kasih tahu. Karena memang sunnahnya sholat subuh fajar itu adalah memang munculnya fajar yang sebenarnya. Kalau kita coba lihat ibu adzan subuh, muncul nggak fajarnya? Belum sebenarnya. Fajar itu kekuning-kuningan bu, terang dia. Kan ada fajar kadzib, ada fajar sodik namanya. Fajar kadzib itu fajar yang ngibulin kita gitu. Tapi ada yang fajar beneran yang muncul gak terang. Nah itulah makanya kalau orang-orang sering ke Mekah, umroh, itu kan kelihatan mataharinya langsung terang. Ibu adzan subuh coba, lihat kan fajarnya muncul nggak? Terang banget itu munculnya bu, karena ibu di dalam mana kelihatan. Coba ibu di serambinya, itu kelihatan terang di luar. Padahal masya Allah ya, di sini kan enggak, kita masih kelap gulita. Nah, cuman sekarang alhamdulillah sudah mulai maju ya, ada yang 12 menit ya. Sebenarnya kalau mau enak itu ya minimal 20 menit sebelum. Kenapa kok 20 menit Ustaz? Karena kalau subuh itu banyak ritualnya. Terutama bagi yang laki-laki ritualnya. Mau berangkat ternyata mules. Betul ibu, kalau qomatnya cepat kita nggak kebagian. Ya, mohon maaf nih. Makanya kalau saya sholat subuh sini nggak kebagian saya.